jalan kaki di luar. Ahmad Fauzillah, Hadir. Eka Putri, Halki, Kayla, Sabrina, Aulia, Erika, Rizkia, Ade Saskia, Rabiatul, Liza, benar ya? Zid, Amanda, hari ini. Oke, baik. Selanjutnya anak-anak, apa yang sudah kalian persiapkan untuk pembelajaran hari ini? Buku fisikanya ada? Ada. Buku bacaannya ada? Ada. Alat tulisnya sudah lengkap? Sudah. Ini sudah dikumpulkan, semuanya sudah siap untuk pembelajaran hari ini ya. Oke, kita mau belajar apa sih hari ini, ada yang tahu? Sifat-sifat gelombang. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang termodinamika ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat gelombang. Sebelumnya akan Ibu tampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kelas bisa dibaca tujuan pembelajarannya dengan suara yang keras ya. Selama percobaan dengan tekniknya, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi gejala-gejala gelombang dengan benar dan dapat mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas dengan penuh percaya diri. Oke. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, pernah nggak kalian melihat tetesan air yang jatuh ke dalam wadah yang berisi air? Misal nih, kalian punya sebuah bak penampungan air, kemudian pada saat kita menghidupkan keran di kamar mandi, kadang saat kerannya tertutup itu kan masih ada tetesan air ya di atas kerannya ya, dari kerannya. Nah, lalu menetes ke bak yang terisi air. Apa yang terjadi? Kalau misalnya pernah juga nggak kalian berteriak di ruangan yang kosong? Nah, ketika kalian berteriak apa yang terjadi? Nah, jadi kayak ada suara lagi ya di belakangnya setelah suara kalian gitu kan. Sebuah video yang awal, di mana kalian pernah melihat hal tersebut? Di kolam. Kemudian di video yang kedua ini ada sebuah ombak ya. Pernah ke pantai? Tentunya pernah melihat ombak. Ombak itu membentuk sebuah gelombang. Nanti akan kita pelajari di sifat-sifat gelombang. Sudah sesuai dengan kelompok yang Ibu tentukan? Silakan kalian buka handphone kalian. Di situ Ibu sudah memberikan LKPD yang harus kalian buka. Ini kita akan memiliki sifat-sifat gelombang menggunakan tampiria. Sudah dibuka nak? Oke. Pada saat pembagian kelompok, Ibu sudah membagi kelompok sesuai dengan tema prakteknya masing-masing. Ibu cek dulu ya. Kemudian kelompok yang mendapatkan kebiasaan ada dua, dapat sama siapa? Oke, sama kelompok itu. Kemudian kelompok yang mendapatkan
kelompok Maura. Di fraksi, kelompok ikhlas dan kelompok kerja. Interferensi, oke, kelompok P2 dan kelompok pria. Karena di sini alat kita hanya ada satu dan terbatas ya. Jadi saat praktikum, masing-masing kelompok dengan tema tertentu mempraktekkan secara berbarengan. Misal, kelompok pembiasaan yang pertama dengan kelompok pembiasaan yang kedua, nanti saat pengamatannya berbarengan prakteknya. Lalu teman-teman yang lain bergantian. Yang lain boleh mempelajari LKPD sambil dipelajari teori tentang materi kalian masing-masing. Misalnya di fraksi, kalian bisa cari tahu sendiri. Nanti di fraksi itu tentang apa, secara literaturnya, baru nanti setelah temennya praktek bergantian. Nanti yang sudah praktikum baru mengisi lembar kerjanya dan membuat hasil dari yang kalian sudah praktekkan. Paham? Pada saat menggunakan handphone, seluruh siswa tidak boleh menggunakan hal-hal yang lain di luar praktikum. Setuju? Setuju. Kalau misalnya yang cek ada yang buka sosmed atau hal-hal lainnya, gimana? Kita mau bikin apa nih? Perjanjian apa? Dihukum ya? Iya. Nyanyi ya di depan? Oke, boleh. Nah, nanti teman yang lainnya boleh memvideokan pada saat gelombangnya sudah mulai muncul. Karena nanti di akhir itu akan meminta kalian. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, baik. Oke, berarti kita mulai dengan kelompok pembiasan. Ya, kelompok Dava dan kelompok Prima. Harusnya kita kebiasaan ini prakteknya menggunakan Amelia, tapi karena alatnya terbatas, kebetulan kita tidak punya kaca lagi untuk anak pembiasan, maka untuk yang pakai pembiasan bisa dicoba dengan menggunakan gelas yang berisi air. Nanti memasukkan pensil atau pulpen, kalian amati bentuknya seperti apa. Paham? Ini bisa dibawa ke meja kalian masing-masing. Berarti selama kelompok pembiasan praktek, kelompok pemantulan. Siapa kelompok pemantulan? Ya, aja. Silakan bisa dulu. Nanti ini disambungkan ke torpedo. Lalu ini dicek sama ya. Nanti dia bergerak. Paham? Nah, lampunya dari flash handphone kalian. Pengamatannya sudah di bawah. Ya, gelombangnya nanti munculnya dari bawah. Ini gambarnya. Iya. Jadi apa yang terjadi? Nanti jika ada penghalang, bagaimana kelompok mempraktikkan sifat-sifat gelombang dengan Amelia. Sekarang kalau kalian sudah merasa jelas terlihat gelombangnya seperti apa bentuknya, bisa kalian gambar biasanya di lembar kerja yang sudah diberikan. Kemudian dijawab soal LKPD-nya. Setelah itu kalian beri kesimpulan. Gambarnya yang jelas, nanti difoto dan dikirim ke ibu supaya saat kalian presentasi bisa ditampilkan melalui proyektor. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Silakan dikerjakan.
yang sudah kalian amati, kalian praktekkan mengenai sifat-sifat gelombang tadi. Kelompok yang pertama, pembiasan. Bisa diwakilkan untuk pembiasan dengan kelompok semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wakil dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil presentasi atau hasil penalaran kami mengenai pembiasan cahaya ini. Jadi menurut pengetahuan saya, pembiasan cahaya ini terjadi karena apa? Karena cahaya atau sinar itu datang dari medium terangkat ke medium yang lemah. Kami telah menyimpulkan atau kami telah bereksperimen terhadap pensil ini yang sudah dicelupkan ke dalam wadah yang berair ini. Bisa dilihat, ketika saya mencelupkan pensil ini ke dalam wadah yang berair, dia akan terlihat bengkok. Karena apa? Karena itulah adanya pembiasan cahaya. Jadi kita melihat itu seolah agak patah, agak bengkok, tapi nyatanya tidak. Kalau dalam peristiwa sehari-hari satu pembiasan itu Ada banyak sekali. Di sini kita akan menjelaskan 3 contoh penerapan sehari-hari dalam refraksi tersebut. Yaitu yang pertama, itu ada dasar kolam yang terlihat dangkal. Padahal itu dasar kolam yang sangat dalam. Jadi kita lihat, wah ini 2 meter, tapi kok agak dangkal ya gitu. Agak bisa dimainkan oleh balita gitu. Tapi gitu ya. iya, tapi pas cepet zong gitu, langsung jatuh. Iya, tenggelam. Nah, yang kedua itu ada pembentukan pelangi. Maka pensil akan terlihat seperti patah. Bagaimana jika cairan di dalam gelas dijadikan minyak atau cairan yang lain? Oke, terima kasih juga atas pertanyaan dari kelompok universitas. Nah, jadi jawaban saya, menurut pengetahuan saya ya, itu jika pensil dimasukkan cairan selain air, kita ambil contoh minyak deh. Nah, kita celupkan ke minyak, dia akan terlihat tidak patah. Mengapa begitu? Karena air dan minyak itu sama-sama itu berbeda halnya. Minyak itu kerenggamannya itu hampir sama udara, yaitu dia nggak patah sama sekali. Soalnya itu kayak biasa-biasa aja, cuma patah. Ya tingkat patahnya itu agak cuma dikit doang lah, nggak terlalu gimana banget kayak air itu. Ya berbeda. Ini kan pada saat cairan ini berupa air, maka kalau kita lihat pensilnya seperti patah ya. Nah, bagaimana kalau cairannya diganti dengan minyak? Pertanyaan itu seperti itu. Berarti kalau misalnya ini yang kita nggak pilih minyak pada saat pensilnya dimasukkan, nanti perlu kalau masih penasaran bisa dicoba di rumah ya. Karena ini alat sederhana, boleh pakai minyak tomatnya, boleh dipinjau. Nah, pada saat pensilnya dicelupkan, maka tidak ada terlihat bagian yang patah, justru bagian pensil yang tenggelam ini tidak terlihat. Karena kerapatan antara cairan dengan minyak itu berbeda. Ya, sampai sini sudah jelas? Kelompok lain ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Cukup. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok privasi 2 ya. Dan ya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok difraksi 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang difraksi gelombang. Difraksi gelombang sendiri terjadi apabila muka gelombang melewati satu celah yang sempit. Hal ini bisa terjadi karena muka gelombang yang terpotong sehingga mengalami pembelokan. Jadi pada saat percobaan tadi kami meletakkan penghalang yang di tengahnya diberi celah yang kecil, sehingga pada saat penggerak dinyalakan muka gelombangnya seperti masuk ke dalam celah kecil tersebut.
Contoh dari diffraksi dua tadi, yaitu ketika cahaya masuk melalui lubang kecil pada ruang tertutup. Yang kedua ada sinar X2. Yang ketiga ada diffraksi sinar X. Ada yang ingin bertanya? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari apa yang sudah kalian praktekkan, mari kita simpulkan bersama-sama. Oke, di kegiatan hari ini yang pertama ternyata gelombang memiliki sifat-sifat. Sifat yang pertama adalah pembiasaan. Yang kedua, pemanggilan. Yang ketiga, diffraksi. Yang keempat, interferensi. Contoh pemantuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa? Suara rumah. Lalu ada lagi? Apa? Laura apa? Air mancur di kolam ikan. Contoh dari kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pelangi. Ada lagi? Sedotan yang melihat fakta ya. Dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Maka saat ini berarti tahap selanjutnya kalian harus mengerjakan soal latihan. Jangan lupa dong. Rumah ya. Baik anak-anak, sudah sampai saya di zaman terakhir mulai hari ini. Sebelum ditutup, coba kita ulang kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Oke, kita tahu hari ini sifat-sifat gelombang memiliki sifat-sifat. Yang pertama, biasa. Yang kedua, mantulan. Yang ketiga, diffraksi. Yang keempat, interferensi. Jadi semua sifat ini ternyata dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berjalan saat hujan, melewati genangan air. Ternyata kita melihat ada seperti warna pelangi itu akibat adanya peristiwa biasa. Setelah hujan kita melihat ada pelangi, itu juga peristiwa biasa. Kita bicara di ruang kosong, berteriak, lalu suara kita muncul lagi, itu karena adanya sudah paham? Oke. Ibu rasa untuk pertemuan hari ini cukup ya. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari masih di dalam karakteristik gelombang. Nanti kita akan mempelajari juga besaran-besaran pada gelombang dan jenis-jenis gelombang. Gelombang berdasarkan medium peramatannya, gelombang berdasarkan amplitudonya, dan gelombang berdasarkan arah rambatnya. Oke, karena semua sudah kooperatif dalam pembelajaran hari ini, kalian hebat. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Akhir kata Ibu akhiri, setelah ini silakan kalian isi link refleksi dan survei untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana kalian bisa menilai apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Silakan diisi di link yang sudah Ibu share di grup kelasnya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah kooperatif. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.